Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Baik, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak sekalian, kita bisa berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba di sini siapa yang akan memimpin doa? Ketua kelas Pak Rian. Rian Pak. Baik, Ketua Pak. kelasnya. Baik. Coba memimpin doa. Oke, Doanya yang benar baik. ya. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Selesai. Anandarian pelan-pelan memimpin doa. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang beberapa nama Allah ya, beberapa nama Allah yang indah dan memiliki makna yang dalam, yaitu Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Coba di sini, ada yang pernah mendengar nama-nama ini sebelumnya? Pernah, Pak. Las. Nah, dan bagaimana kalian bisa memahaminya? Nah, bagus sekali. Ananda Rian barusan menjawab bahwa pernah mendengar Asmaul Husna Al-Ghafar ini di pengajian ya. Dan artinya itu adalah Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Nah, tadi barusan juga Ananda Mahrus menjawab bahwa Al-Wahid itu artinya adalah Allah Maha Esa, hanya ada satu. Nah, bagus sekali anak-anak. Berarti kalian sudah memiliki pemahaman awal yang baik. Nah, hari ini kita akan lebih memperdalam makna dari nama-nama ini dan bagaimana kita bisa mencontoh sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga akan menggunakan teknologi untuk membantu kita belajar dengan cara yang lebih seru. Jadi agar lebih seru, kita manfaatkan teknologi yang sudah ada. Bagaimana, siap untuk belajar? Siap, Pak. Nah, siap. Kalau siap, mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita belajar, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak diharapkan dapat memahami makna dari Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kalian juga akan belajar bagaimana meneladani sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menggunakan video dan aplikasi yang interaktif dan juga bekerja secara berkelompok untuk membuat karya ya. Nanti jadi kalian berkelompok untuk membuat karya yang kreatif. Selain itu, kalian juga akan melakukan refleksi tentang bagaimana sifat-sifat ini dapat mempengaruhi tindakan kalian sehari-hari. Siapkah untuk tantangan hari ini, anak-anak? Siap, Pak. Baik. Anak-anakku, sekarang kita akan memanfaatkan salah satu teknologi yang ada di dunia sekarang ya,
kita mendengarkan, menonton video pembelajaran dari teknologi yang bernama YouTube untuk penjelasan tentang Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Perhatikan baik-baik ya, karena setelah video ini kita akan membahas apa yang kalian pelajari dari video tersebut. Ya, siap ya? Siap, Pak. Baik, kita mulai. Belajar tentang Asmaul Husna Al-Ghaffar. Anak-anak, apa artinya Al-Ghaffar itu? Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan makhluknya. Asmaul Husna Al-Ghaffar tadi yang artinya bahwa Allah Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa manusia, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni siapa saja yang memohon ampunan kepadanya. Kita sebagai seorang muslim jangan merasa putus asa apabila pernah berbuat dosa. Segeralah mintalah ampunan kepada Allah. Dan ampunan Allah ini terbuka bagi siapa saja yang mengharapkannya. Sedangkan firman Allah tentang ampunan Allah ini terdapat dalam surat Toha ayat 82. Setelah tadi kita belajar tentang Asmaul Husna Al-Ghaffar, sekarang bagaimana ya hikmah yang dapat kita ambil dari sifat Asmaul Husna Al-Ghaffar itu? Mari kita belajar satu persatu. Hikmah dari sifat Al-Ghaffar yang pertama adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Hikmah dari sifat Al-Ghaffar yang kedua adalah segeralah bertaubat apabila terlanjur berbuat dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Sedangkan hikmah dari sifat Al-Ghaffar yang ketiga adalah menghapus perbuatan dosa dengan beramal soleh secara rutin dan konsisten. Hikmah dari sifat Al-Ghaffar yang keempat adalah kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, kita belajar tentang Asmaul Husna, yaitu sifat Al-Afu. Sifat Al-Afu ini artinya adalah Allah Maha Pemaaf. Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Dan Allah memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendakinya. Sedangkan firman Allah tentang Al-Afu terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 25. Tadi kita sudah belajar tentang sifat Asmaul Husna Al-Afu. Bagaimana ya cara kita meneladani sifat Asmaul Husna Al-Afu itu? Di antaranya, yang pertama, kita sebagai seorang muslim harus selalu memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan kita juga harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan kita juga tidak mudah tersinggung dengan perilaku orang lain. Asmaul Husna Al-Wahid. Secara bahasa, Al-Wahid artinya adalah esa, tunggal, atau satu. Sehingga pengertian dari Asmaul Husna Al-Wahid adalah yang Maha Esa. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya ada satu atau tunggal, teman-teman, baik secara zatnya, sifatnya, maupun dalam perbuatannya. Jadi, karena dialah Allah yang Maha Esa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bandingannya. Dia adalah satu-satunya tempat segala sesuatu berasal.
dan juga tidak ada sesuatu apapun dan kekuatan apapun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Asmaul Husna Al-Wahid disebutkan beberapa kali. Di antaranya berada di surat Al-Baqarah ayat 163, surat Al-A'raf ayat 16, surah Shad ayat 65, dan surat Yusuf ayatnya yang ke-39. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-163, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Teman-teman, bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Wahid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya ini sendirian tanpa bantuan siapapun juga. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dan mengurus alam semesta dan isinya ini juga sendirian. Dan bukti yang ketiga, tidak ada satupun makhluk lain yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah, kita wajib untuk meneladani sifat Al-Wahid. Caranya dengan mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya kepada Allah lah kita menyembah dan memohon pertolongan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari Asmaul Husna berikutnya. Nah, alhamdulillah ya, anak-anak sekalian tadi sudah melihat video tentang Asmaul Husna. Coba sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang telah kalian pelajari tadi? Bagaimana dengan sifat Asmaul Husna Al-Ghafar? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silahkan, Ananda Mahrus. Al-Ghafar itu Allah Maha Pengampun. Ya, Betul tidak? Iya, betul sekali, Ananda Mahrus. Jadi, Al-Ghafar artinya adalah Allah Maha Pengampun. Dia selalu memaafkan kita meskipun kita selalu berbuat salah ya, berbuat salah berkali-kali. Dengar sekali, itu merupakan contoh dari Asmaul Husna Al-Ghafar. Kita harus selalu memaafkan teman-teman kita ya kalau ada yang berbuat salah. Nah, contoh kecilnya itu seperti itu. Coba untuk luar biasa ya tadi penjelasan dari Nanda Mahrus. Dan yang selanjutnya bagaimana kita bisa meneladani sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang mau menjawab? Sifat yang Al-Ghafar atau Al-Afu, Pak? Oh, Al-Afu bisa, Al-Ghafar bisa, silahkan. Saya, Pak, yang mau jawab, Pak. Iya, silahkan, Ananda Rian. Ya, jadi kalau sifat Allah yang Al-Afu kan Allah Maha Pemaaf. Jadi kalau untuk meneladani dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa memaafkan orang yang salah kepada kita. Dan tentunya kalau kita punya salah kepada orang lain, tentunya kita harus minta maaf, Pak. Nah, tepat sekali. Kita memaafkan dan melupakan adalah contoh nyata dari sifat Al-Afu. Mari kita berusaha untuk menerapkan sifat Al-Afu dalam kehidupan kita ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjawab
menjawab pertanyaan, tapi dengan menggunakan aplikasi yang interaktif ya. Mbak sudah tampil di layar, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk menguji pemahaman kalian terkait makna Al-Ghufar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kalian bekerjanya adalah sebuah kelompok ya, dan nanti yang bisa menyelesaikan tantangan ini dalam waktu yang sudah ditetapkan, kelompok yang selesai dan cepat terlebih dahulu akan mendapatkan poin tambahan. Nah, coba silakan sekarang kalian barcode dulu atau klik yang link yang ada di sini. Coba Bapak contohkan ya. Coba contohkan dulu. Ya. Nah, sini kalian bisa memasukkan nama kalian. Bapak contohkan di sini namanya Bapak Jati ya. Nah, kalian klik start. Nanti di dalamnya berisi ini ya, kuis-kuis tentang Asmaul Husna. Nah, di sini siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu? Atau kalian sudah buka di gadget? Sudah dibuka. Sudah, ya silakan jawab. Ya. Ya, silakan. Bagus. Kelompok A itu Ananda Mahfuz sudah hampir selesai ya. Coba perhatikan lagi jawabannya. Nah, kelompok B juga Ananda-Rian itu sudah bagus sekali. Pastikan Ananda-Rian catat ya hal-hal yang penting yang bisa kalian Baik, pelajari. Mbak. Baik. Nah, alhamdulillah setiap kelompok sudah menyelesaikan kelompok kuis yang tadi Bapak sampaikan. Semuanya sudah mendapatkan pemahaman yang sangat baik tentang Asmaul Husna ini. Kemudian selanjutnya kita akan berdiskusi dalam kelompok kita tentang bagaimana kalian bisa meneladani sifat-sifat Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setiap kelompok akan membahas satu sifat. Satu kelompok A, sifat Al-Ghufar, B, Al-Afu, C, Al-Wahid, dan kelompok D, As-Somad. Silakan diskusikan bagaimana sifat ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, setelah itu kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Kita akan mulai. Untuk ininya, untuk soal-soalnya kalian bisa scan dulu barcode yang ada di sini, nanti akan muncul soal-soal yang Bapak sudah buat kalian diskusi kelompok. Sudah dibuka anak-anak? Ya. Ya, bagus. Itu kelompok A, Ananda Mahfuz itu pastikan Ananda Mahfuz memikirkan contoh konkret bagaimana kalian bisa meneladani menjadi pribadi seperti Al-Ghufar. Dan juga Bapak lihat kelompok C ini Ananda Rian, coba diskusikan lagi bagaimana menjadi satu-satunya yang selalu berpegang teguh pada kebenaran meskipun orang lain tidak melakukannya, seperti sifat Asmaul Husna Al-Wahid. Baik, Pak. Nah, kalau sudah semuanya, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan membuat karya kreatif yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kalian akan membuat poster digital. Ya, salah satu Asmaul Husna yang kalian diskusikan tadi menggunakan aplikasi Canva.
yang ada di HP kalian atau laptop kalian. Kalian bisa menggambar, kalian bisa menggambarkan teks dan warna yang sesuai untuk menjelaskan sifat Allah yang kalian pelajari. Poster ini nanti akan kita presentasikan di depan kelas dan akan kita pajang sebagai pengingat kita untuk sebagai pengingat ya untuk kita semua. Nah, baik ya. Sudah dibuka kampanye anak-anak? Sudah, Pak. Ya, bagus. Bapak Pak, itu Bapak lihat di kampanye sudah memilih warna yang sesuai untuk Al-Ghafar. Jangan lupa ya, tambahkan penjelasan tentang pentingnya memaafkan. Dan juga pastikan desain kalian mencerminkan sifat Al-Ghafar. Kelompok B juga bisa ditambahkan tentang contoh konkret yang ada di dalam As-Somad itu seperti apa. Nah, sekarang kalau sudah semuanya, waktunya kalian mempresentasikan poster tentang Al-Ghafar. Coba ceritakan kepada kita semua mengapa kalian memilih desain ini. Kelompok A, coba kelompok A terlebih dahulu. Wow. Iya. Kita lihat ya, hasil poster kelompok A ini mempresentasikan ini sangat bagus ya kelompok A, Anda Mahrus ini. Pesan yang disampaikan sangat bermakna dari poster ini. Ya, kelompok B. Kelompok sudah dikirimkan ke Bapak? ya. Nah, Sudah, Pak. mempresentasikan poster betapa pentingnya ya, betapa pentingnya tidak hanya memaafkan, tapi juga melupakan kesalahan orang lain. Nah, terima kasih Ya, anak-anak, kalian sudah sangat bagus, dan juga kalian sudah mulai mengenal apa aplikasi Canva itu, dan kita aplikasikan untuk pembelajaran Asmaul Husna pada bab kita kali ini. Sebelum kita akhiri pelajaran, saya ingin merenungkan anak-anak ya, bakal merenungkan dari keempat Asmaul Husna yang sudah kalian pelajari, mana yang paling kalian rasakan itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Al-Afu, Kak. Al-Afu menurut Ananda Rian, iya menurut Ananda Mahrus. Al-Ghafar atau Al-Afu? Ananda Mahrus menjawab Al-Ghafar ya, sangat penting. Kita semua sering berbuat salah dan juga butuh dimaafkan. Jadi setiap kita pernah berbuat salah dan memaafkan itu tidak mudah, tetapi sangat mulia. Sangat bagus ya. Itu adalah sikap yang sangat mulia dan juga bisa membuat hidup kita menjadi damai. Rekan-rekan sekalian, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas minggu depan, kalian juga menulis refleksi pribadi tentang Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, dan juga ceritakan bagaimana kalian akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian berikan contoh konkret dari pengalaman kalian, ya. Dapat dimengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Ya, baik. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kasih plus buat Pak Jati. Luar biasa. Mantap. Ya, baik Bapak Ibu, luar biasa. Kemudian untuk Pak Jati ini keren ya, ahli IT sepertinya. Ini guru TIK, guru agama, ruhnya TIK sepertinya. Tadi nyeken barcode-nya juga. Oh iya, jadi kalau misalnya Pak Jati SD SMP ya? Atau SMA? SD Pak. SD ya? SD. SD. Nah, SD. Ya, SD kalau SD di kota mungkin itu sudah biasa ya. Kalau agak pedalaman itu airnya tinggi banget ya. Tapi nggak apa-apa, itu tantangan. Karena memang tipeknya juga banyak. Saya lihat juga refleksi awalnya, refleksi akhirnya juga sama persis ya Pak Jati ya. Memang kalau di dalam kurikulum Merdeka itu yang yang pertama itu refleksi awal. Gimana perasaanmu hari ini? Bagaimana perasaanmu di akhir? Kemudian refleksi awal, terus apa yang kamu ambil pelajaran yang sudah pelajaran baik hari ini yang kalian dapatkan dan seterusnya. Itu Pak Jati semuanya tadi lengkap. Sepertinya memang ilmunya guru penggerak ada semua di Pak Jati tadi saya amati. Gitu ya. Ya, setelah ini ikut guru penggerak ya. Baik Bapak Ibu, itu kesimpulan saya semuanya keren, luar biasa, kreatif, inovatif, bombastis, spektakuler. Ya, gitu aja. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, sukses ya buat Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak bimbingannya, arahannya. Nah, ya nanti jangan lupa disimpan ya kalau misalnya Pak Ibnu minta nanti rekamannya. Terima kasih, sukses. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Mahrus, Pak Jati. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Paling bisa es breaking gitu teh. Sami Pak, sami. Dina modul nama ayah kan teu bisa. Itu udah lewat ya. Terus waktuna kan cuma 15 menit ini. Aya tah ngaberedeg pang nama. Ngaberedeg, mohon. Kila-kila main-main. Enjoy